Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya sedikit eh, menjelaskan mengenai keselamatan pasien. Kita menyadari bahwa keselamatan pasien itu adalah utama. Jadi dulu tahun 2000-an ada istilah moto di Rumah Sakit Muhammad ini adalah patient first. Jadi pasien itu adalah pertama, kemudian yang kedua artinya adalah kesabaran itu adalah yang utama. Jadi memang betul-betul keselamatan pasien ini sangat dipentingkan dan dasarnya tentu tentang Permenkes tahun 2011 nomor 1691 tentang keselamatan pasien rumah sakit. Di sini dijelaskan bahwa standar itu meliputi hak pasien, mendidik pasien dan keluarga, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, mendidik staf tentang keselamatan pasien, dan komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Pada Permenkes ini dijelaskan secara panjang lebar masing-masing. Tentu kita tidak menjelaskan tentang itu. Dan sasaran keselamatan pasien itu tetap ada 6 yang kita kenal selama ini sebagai IPSG dari akreditasi BCI, yaitu ketepatan interaksi pasien, kemudian terlaksananya komunikasi yang efektif dalam pelayanan klinis, peningkatan keamanan obat, tidak terjadinya kesalahan prosedur, pengurangan terjadinya risiko infeksi, dan pengurangan risiko pasien. Jadi inilah sebetulnya dasar sasaran keselamatan pasien di rumah sakit. Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm atau bahaya. Jadi ada penyakit, cedera, cacat, kematian yang tidak seharusnya terjadi. Inilah nanti yang bersinggungan dengan pelayanan baik oleh pasien maupun oleh residen. Ini kita sudah mengenal apa yang disebut sebagai KPC, kondisi potensial cedera, kondisi nyaris cedera, kejadian tidak cedera, kejadian tidak diharapkan, dan kejadian sentinel. Jadi kejadian yang tidak diharapkan yang berat itu kita sebut sebagai sentinel. Ini dia. Misalnya apa? Kematian, baik cedera fisik yang serius, psikologis, cedera fisik yang khusus mencakup kehilangan organ tubuh yang sangat penting sehingga dia jadi lumpuh, kemudian juga kematian yang tidak berhubungan dengan proses penyakitnya, bunuh diri, salah sisi, salah prosedur operasi, dan salah pasien, dan penularan penyakit akibat kelalaian kita, penculikan bayi, perkosaan, pembunuhan secara sengaja terhadap karyawan, tenaga medis, mahasiswa kedokteran, itu termasuk sentinel yang harus dikelola dengan baik-baiknya. Kalau terjadi insiden, ini yang harus kita lakukan. Dan ini umumnya belum banyak kita lakukan, terutama menyangkut masalah residen. Ya, wajib segera ditindaklanjuti, wajib laporan insiden, kemudian harus di-grading, lalu dilakukan RCE, root cause analysis, nanti ada keputusan direksi, dan kemudian dilakukan penanganan. Nah, yang sering menghadapi insiden ini adalah laporan itu seolah-olah dipersepsikan sebagai pekerjaan perawat saja. Jadi orang lain tidak perlu melapor. Laporan sering under-report, takut disalahkan. Laporan terlambat, bentuk laporan miskin data. Jadi seadanya saja. Ada yang meninggal, misalnya kita tidak tahu data apa yang itu. Mari kita lihat bagaimana kondisi di rumah sakit pendidikan. Ini ada satu penelitian yang sangat menarik, ya, yang melibatkan 7 rumah sakit pendidikan di Indonesia, termasuk Rumah Sakit Muhammad Husin, yang dilakukan oleh para sejawat di Universitas Unggul, dan dia menyimpulkan bahwa ternyata dari 6 keselamatan pasien ini, itu yang paling berat budaya keselamatannya, yang paling kurang bagus adalah justru komunikasi yang efektif. Jadi bahkan ada rumah sakit tertentu di sini hanya 50% juga risiko infeksi itu. Dua ini yang sangat berat, dan yang lain identifikasi itu sudah relatif benar, obat-obatan, kemudian infeksi itu sudah relatif bagus. Bagaimana di rumah sakit kita, Rumah Sakit Muhammad Husin, ini ada laporannya relatif cukup bagus, walaupun komunikasi efektif relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Jadi ada 89,5%, tetapi sudah nyaris 50%. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, Dr. Zen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.